Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang sistem pemeliharaan dan reservasi ruang terbuka hijau. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Devan Surya Vijaya dengan NIM 19220134. Saya Nur Muhammad Hibatullah dengan NIM 19220126. Saya Rizky Ardian dengan NIM 19220143. Saya Rifki Zanuar Ferdiansyah dengan NIM 19220144. Saya Tansya Anggraini dengan NIM 19221105. Nama saya Tintania Diuliani dengan NIM 19220017. Oke, kita langsung aja masuk ke penjelasan aplikasi ya. Sebelumnya, sifasi RTH ini atau sistem pemeliharaan dan reservasi ruang terbuka hijau ini adalah sistem yang berfokus pada sistem pengaduan dan reservasi yang diajukan oleh masyarakat, guna membantu petugas RTH dalam menjaga kebersihan dan keamanan RTH serta memudahkan masyarakat juga tentunya dalam memanfaatkan RTH sebagai sarana kegiatan sosial yang lebih terorganisir. Sebelumnya mungkin bagi yang belum tahu apa itu RTH, RTH itu adalah ruang terbuka yang berfungsi sebagai paru-paru kota. Mungkin contohnya itu ada beberapa di Kota Depok, itu ada Taman Wali Kota Depok, alun-alun Depok, dan lain sebagainya. Untuk itu kami juga di sini melakukan riset ya untuk menganalisa kebutuhan yang diperlukan oleh sistem ini. Kami menggunakan website resmi dari dinas-dinas terkait yang kami jadikan sebagai acuan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan. Kami juga melakukan riset kepada vendor yang aktif dalam pemerintahan Kota Depok untuk menghasilkan beberapa inovasi. Mungkin secara lengkapnya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman semua dalam video presentasi ini. Dan kita langsung masuk aja mungkin ya, silakan. Baik. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai latar belakang dari pembuatan website yaitu sifasi RTH. Untuk latar belakang dari pembuatan website kami ini, seperti yang kita tahu di wilayah urban seperti di Kota Depok ini, ruang terbuka hijau atau RTH ini memiliki peran vital yang dimana digunakan sebagai paru-paru kota dan juga ruang sosial untuk aktivitas komunal seperti rekreasi. Namun juga seperti yang kita ketahui, pengolahan dan pemeliharaan dari ruang terbuka hijau ini memang sangat terkendala oleh kurangnya koordinasi, kemudian juga sumber daya yang terbatas dan minim partisipasi masyarakat. Nah, untuk mengatasi masalah ini tentunya diperlukan sistem berbasis website yang dirancang khusus untuk mereservasi dan melakukan pemeliharaan pada ruang terbuka hijau ini. Sistem yang kami rancang ini memudahkan pengelolaan RTH dan menyediakan platform online yang dapat diakses oleh pemerintah dan masyarakat untuk informasi ketersediaan ruang yang tentunya nanti akan bisa dipesan oleh masyarakat atau direservasi untuk melakukan kegiatan. Kemudian masyarakat juga bisa melakukan pelaporan mengenai kondisi RTH. Pengembangan website ini akan menggunakan teknologi terkini dengan antarmuka yang ramah tentunya bagi para masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan RTH di Depok. Kemudian dengan adanya website ini dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan warga serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakatnya dalam memelihara dan mengembangkan ruang hijau baru. Oke, selanjutnya ada beberapa analisa permasalahan di sini. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi pengelolaan RTH. Itu koordinasi yang tidak efektif antar lembaga pemerintah dan pihak terkait seringkali mengakibatkan pengelolaan RTH ini tidak terstruktur dan tidak efisien. Ini mencangkup segala sesuatu mulai dari penjadwalan, kegiatan, pemeliharaan hingga alokasi sumber daya yang tepat untuk aktivitas tersebut. Oke, selanjutnya itu meningkatkan tingkat transparansi, yaitu pengelolaan RTH membutuhkan sumber daya yang cukup termasuk dana, peralatan, dan tenaga kerja. Keterbatasan ini menyebabkan kurangnya pemeliharaan yang efektif yang berdampak pada kualitas keberlanjutan RTH. Selanjutnya itu memfasilitasi partisipasi dari masyarakat, yaitu rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan RTH dapat mengurangi
efektivitas dan keberlanjutan upaya pemeliharaan. Ini sering terjadi karena kurangnya kesadaran atau kurangnya mekanisme yang memungkinkan partisipasi aktif. Oke, selanjutnya ada solusi dari masalah ini, yaitu perancangan aplikasi yang berbasis teknologi ini dapat menjadi solusi yang sangat efektif dalam mengatasi tantangan pengelolaan ruang terbuka hijau ini. Aplikasi tersebut dapat mempermudah proses integrasi fitur yang memungkinkan warga melaporkan masalah atau kerusakan di RTH ini, yang dapat langsung diteruskan ke pihak yang berwenang yang relevan untuk tindakan yang tepat, dan juga memungkinkan warga untuk melakukan reservasi RTH ini untuk kegiatan tertentu secara efisien. Lalu aplikasi ini dirancang untuk memastikan transparansi dan aksesibilitas informasi bagi masyarakat umum yang mudah diakses dan dipahami oleh semua pihak yang terkait. Oke, berikutnya ada tujuan dan manfaat. Ini ada 3 poin. Pertama itu ada meningkatkan efisiensi untuk pengelolaan RTH. Ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Depok melalui penerapan teknologi informasi. Ini diharapkan proses pengaduan, reservasi, dan monitoring dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif menggunakan aplikasi berbasis teknologi. Nah, selanjutnya itu ada meningkatkan tingkat transparansi. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau dengan sistem yang lebih terstruktur dan terdokumentasi, diharapkan memudahkan pemantauan dan verifikasi aktivitas yang terjadi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Terakhir itu ada memfasilitasi partisipasi dari masyarakat. Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran lingkungan, harus memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan mereka, serta memperkuat keterlibatan dalam pelestarian ruang terbuka hijau. Selanjutnya itu ada batasan perangkat lunak. Yang pertama, ini ada sistem pelaporan pengaduan. Itu memberikan platform bagi masyarakat untuk melaporkan pengaduan terkait masalah atau kebutuhan perbaikan terhadap ruang terbuka hijau yang kemudian dapat dipantau dan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Selanjutnya itu ada fitur reservasi. Ini untuk memfasilitasi pengguna untuk menggunakan reservasi atau pemesanan ruang terbuka hijau untuk kegiatan seperti acara, pertemuan, atau kegiatan sosial lainnya, sehingga penggunaan ruang terbuka hijau dapat dikelola dengan lebih efisien dan terencana. Berikut adalah timeline project dari spasi RTH ini ya. Yang pertama ada ini sebelumnya kita bagi menjadi 3 bulan di setiap minggunya ya. Yang pertama ada planning, yaitu menentukan judul dan membuat paper, ada di week pertama dan kedua di bulan April. Terus analisis, membuat kebutuhan dan sistem yang ingin dibangun, dan analisa sistem berjalan. Ini kita mulai dari April juga ya sampai minggu ketiga. Terus ada desain, kita membuat mockup aplikasinya, kita mulai di bulan April di minggu kedua. Terus development ya, development di sini mengcoding aplikasi sesuai hasil analisa dengan desain aplikasi, kita mulai dari bulan Mei ya. Lanjut testing, memastikan fungsi yang sudah dibuat berjalan dengan benar, ada di week ke 1 di bulan Juni. Terus juga maintenance, untuk memelihara sistem yang sudah berjalan, ini kita mulai di minggu ketiga di bulan Juni. Terus tentunya ada buffer ya, di bulan Mei, minggu pertama. Lanjut ke desain aplikasi ya. Di sini ada activity diagram, use case diagram, class diagram, dan IRD-nya. Yang pertama ada activity diagram pengaduan. Nah di sini ada yang pertama masyarakat membuat pengaduan, terus
terus diverifikasi oleh sistem pengaduan tersebut, lalu petugas menerima pengaduan, dimonitor lagi oleh sistem pengaduannya, lalu petugas meninjau hasil pengaduan dari masyarakat ya, terus ditindaklanjuti, lanjut ke masyarakat menerima hasil pengaduannya ya, berupa statusnya udah jadi penanganan atau selesai. Nah, diakhiri oleh di sistem dengan update status pengaduan. Ya, lanjut. Oke, selanjutnya di sini ada activity diagram untuk fitur reservasi. Di mana pertama masyarakat harus membuat reservasi yang kemudian akan masuk ke sistem untuk melakukan verifikasi reservasi. Selanjutnya data reservasi akan diterima oleh petugas untuk dilakukan persetujuan ya, untuk ditolak ataupun disetujui. Nah, di sini jika statusnya ditolak, maka petugas akan mengupdate status reservasi itu ditolak. Selanjutnya masyarakat akan menerima status reservasi ditolak tersebut. Nah, kemudian jika halnya reservasi disetujui, maka sistem akan langsung menggenerate etiket yang kemudian etiketnya itu akan diterima oleh masyarakat. Nah, lalu masyarakat tinggal membawa etiket tersebut menuju ke RTH untuk di-scan lebih lanjut oleh petugas. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada use case diagram dari aplikasi ini, di mana petugas itu bisa monitoring pengaduan dan monitoring untuk reservasi. Di sini juga petugas, masyarakat, dan admin itu sama halnya bisa login. Cuma untuk masyarakat ini bisa registrasi account dan update account. Di sini masyarakat juga bisa membuat pengaduan dan juga membuat reservasi, yang dimana nanti untuk laporan hasil pengaduan dan reservasi akan diterima oleh admin. Oke, selanjutnya. Untuk lanjut di sini ada kelas diagram ya. Pertama di sini kelas diagram itu ada tabel masyarakat. Nah, di tabel masyarakat ini berisi ID si user si masyarakat itu, ada email, ada password, ada is aktif itu untuk akun ini sudah aktif atau belum, atau bisa dinonaktifkan, ada create date juga ini untuk mengetahui tanggal kapan akun itu dibuat. Di sini juga di tabel ini, di tabel masyarakat ini ada fungsi add, delete, dan edit. Kemudian masyarakat melakukan input pengaduannya. Nah, untuk satu masyarakat ini bisa menginput banyak pengaduan di berbagai RTH yang berbeda. Di sini ada di dalam tabel pengaduan itu ada ID pengaduan, ID RTH yang akan diadukan, ada deskripsi pengaduannya, kemudian ada status pengaduan, ada ID jenis pengaduan, ada nama pelapor, ada ID si masyarakat yang melaporkan agar diketahui masyarakat siapa yang membuat pengaduan itu, kemudian ada create date untuk mengetahui kapan tanggal pengaduan itu dibuat. Untuk di tabel pengaduan ini juga ada fungsi untuk tambah, hapus, dan edit. Kemudian di tabel pengaduan ini memiliki jenis pengaduan. Yang tabel jenis pengaduan ini adalah tabel master yang di sini di jenis pengaduan itu ada ID jenis pengaduan dan pengaduan. Di sini ada fungsinya juga untuk add, delete, atau hapus. Jadi setiap RTH itu memiliki satu jenis pengaduannya, setiap pengaduan itu. Kemudian pengaduan juga memiliki RTH. Di sini untuk isi tabel RTH itu ada ID RTH, nama RTH, deskripsi RTH itu, ada foto RTH-nya, ada kecamatannya, ada kelurahan, ada alamat, dan ada create date-nya. Seperti itu. Nah, di sini juga ada setiap satu RTH itu bisa memiliki banyak pengaduan nih yang diadukan oleh masyarakat. Seperti itu. Kemudian di sini juga masyarakat melakukan input reservasi. Untuk setiap satu masyarakat itu bisa beberapa kali nih menginputkan reservasi. Seperti itu. Terus di tabel reservasi ini berisikan ID reservasi, ID masyarakat untuk mengetahui siapa masyarakat yang melakukan reservasi,
Terus setelahnya itu ada ID RTH. Ini RTH mana yang dilakukan reservasi oleh si masyarakat itu. Terus ada ID jenis reservasinya, ada deskripsi, ada status reservasi, dan ada create date-nya. Nah, di sini di reservasi ini ada fungsi juga nambah dan edit. Setelah itu setiap RTH juga memiliki jenis reservasi. Di sini berisikan data master untuk jenis reservasi. Nah, untuk isiannya itu ada ID jenis reservasi dan jenis reservasi. Di sini juga bisa tambah, delete, dan edit. Terus di sini juga setiap reservasi itu pasti memiliki RTH mana yang akan direservasinya. Setelah itu RTH juga bisa memiliki banyak fasilitas untuk direservasinya. Jadi masyarakat itu memilih fasilitas yang akan direservasi, bisa saja itu aula atau lapangan atau halaman dan lain-lain. Nah, untuk isian fasilitas reservasinya itu ada ID fasilitas, ID RTH, ada namanya, ada luas fasilitas itu, dan ada kapasitasnya. Seperti itu. Nah, di sini juga setiap satu RTH itu memiliki satu petugas. Untuk isian petugas itu ada ID petugas, email, password, is aktif untuk mengaktifkan atau menonaktifkan petugas itu. Kemudian ada create date untuk mengetahui kapan petugas itu bukan datanya di aplikasi. Begitu. Kemudian petugas juga memiliki penempatan petugasnya itu sendiri. Jadi satu petugas itu bisa penempatan di beberapa RTH. Nah, untuk isian penempatan petugas itu ada ID penempatan, ada ID RTH yang ditempati petugas itu, di mana petugas itu bertugas. Kemudian ada ID petugasnya itu sendiri untuk mengetahui siapa petugasnya. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada IRD-nya juga. Ini IRD-nya itu sama seperti kelas diagram tadi ya, untuk bentukannya di sini kayak seperti masyarakat melakukan pengaduan. Nah, masyarakat juga bisa nih untuk melakukan reservasi. Di sini satu masyarakat bisa melakukan banyak reservasi, dan satu masyarakat juga bisa banyak melakukan pengaduan. Selanjutnya, setiap reservasi ini juga memiliki status reservasi itu sendiri. Satu reservasi ini adalah data master, dan juga banyak pengaduan itu dimiliki oleh satu RTH. Seperti itu, dan reservasi juga seperti itu. Selanjutnya di sini juga reservasi itu memiliki data master nih. Di sini ada data masternya, jenis reservasi. Setelah itu, setiap RTH itu memiliki banyak fasilitas reservasi. Nah, untuk fasilitas reservasi ini diinputkan oleh admin yang menginputkan RTH itu. Jadi di fasilitas mana yang bisa dilakukan reservasi oleh RTH-nya. Seperti itu. Selanjutnya di sini setiap RTH juga bisa memiliki banyak petugas. Nah, terus setiap petugas juga memiliki penempatan petugas itu, seperti petugas itu ditempatkan di RTH mana, seperti itu. Setelah itu di pengaduan juga memiliki visibilitas. Nah, untuk visibilitas ini kayak seperti pengaduan ini mau ditampilkan kan di aplikasi layar portal atau di tampilan halaman depannya ya. Jadi di visibilitas itu, di status itu ada 3 status seperti anonim, private, sama public. Seperti itu. Terus juga setiap pengaduan itu memiliki jenis pengaduannya. Nah, jenis pengaduan ini adalah data master. Seperti itu. Baik, jadi kesimpulannya, program perancang sistem reservasi dan pemeliharaan ruang terbuka hijau di Kota Depok ini
yang berbasis website merupakan solusi inovatif tentunya untuk mengatasi permasalahan pengelolaan dan pemeliharaan RTH yang sampai saat ini belum optimal. Sistem ini dirancang untuk memudahkan pemerintah kota dan juga masyarakat dalam mengakses informasi mengenai ketersediaan ruang hijau, kemudian masyarakat melakukan pemesanan, serta dapat melibatkan diri dalam kegiatan pemeliharaannya dengan cara melakukan pengaduan seperti itu. Oke, yang terakhir ada saran. Pertama-tama itu sangat penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan hingga implementasi agar sistem ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan mendapatkan dukungan yang sangat luas. Kolaborasi ini juga akan memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap pengelolaan RTH ini. Selanjutnya ini guna memastikan bahwa teknologi yang benar-benar ramah pengguna, diperlukan uji coba ekstensif dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk mereka yang mungkin kurang familiar nih dengan teknologi digital. Umpan balik dari pengguna ini sangat berharga untuk menyempurnakan antarmuka dan fungsionalitas sistem. Oke, mungkin tadi udah dijelasin ya hasil riset dan analisa dari kelompok kami. Mungkin cukup sampai di sini aja penjelasan dari sistem pemeliharaan dan reservasi RTH yang telah kami buat. Terima kasih buat yang udah nonton. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.